Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Variana Sinta. Terima kasih buat kalian yang udah nyempetin waktu buat mampir ke channel aku ini, guys. Setiap kasus pembunuhan yang brutal dan juga sadis membuat para masyarakat ini ngeri gitu loh. Tidak hanya masyarakat yang ngeri aja, guys. Kebanyakan polisi-polisi ini juga sedikit bingung gitu loh. Karena setiap kasus pembunuhan ini tidak serta-merta dapat ditemukan pelakunya. Dan salah satu kasus pembunuhan berantai yang paling keji yang dikenal oleh dunia adalah Jack the Ripper. Yang dimana pembunuhan Jack the Ripper ini adalah pembunuh berantai yang menargetkan para wanita yang bekerja sebagai PSK atau pekerja seks komersial gitu loh. Dan juga korban-korbannya ini kebanyakan pecandu alkohol. Kekejaman Jack the Ripper ini sudah sangat mendunia. Dia terkenal sangat sadis dalam membunuh para korbannya dengan cara menggorok lehernya dan juga memutilasi bagian tubuh korban-korbannya ini. Setidaknya 5 wanita yang telah menjadi korbannya, guys. Dan yang lebih menyebalkan lagi adalah sampai sekarang ini tidak diketahui siapa orang di balik nama Jack the Ripper ini. Kala itu, masyarakat mulai panik dan juga takut ketika korban-korban dari Jack the Ripper ini mulai menumpuk hanya dalam waktu 3 bulan di tahun 1888, guys. Artikel The Morning Post, yaitu dia yang melaporkan atas kejadian pembunuhan Jack the Ripper ini, mengatakan bahwa pembunuhan terhadap korban wanita kedua ini sangat amat keji dan juga kejam, guys. Bahkan sangat biadab gitu loh, dan juga mengerikan jika digambarkan. Otoritas tuh bertanya-tanya, siapa sih pelaku di balik nama Jack the Ripper ini? Dengan keahliannya yang mampu menggunakan pisau, pembunuhan yang dia lakukan kepada para korbannya ini hampir meninggalkan jejak yang sama, yakni luka goresan di bagian leher para korban, guys. Pembunuhan yang disebut sebagai pembunuhan Whitechapel ini dilakukan di distrik dekat Whitechapel yang sebagian besar penduduknya dihuni oleh orang-orang miskin. Para korban pembunuhan ini bernama Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes, dan juga korban yang terakhir adalah Mary Jane Kelly. Namun ada juga beberapa sumber yang mengatakan bahwa korban dari Jack the Ripper ini berjumlah 11 orang, guys. Hasil penyelidikan dari FBI pada tahun 1988, mereka hanya mengatakan bahwa korban dari Jack the Ripper ini kebanyakan atau diantaranya adalah wanita pekerja seks komersial dan juga peminum berat atau pecandu alkohol. Mereka semua menjadi target yang gampang dihubungi dan juga dibunuh di malam hari. Para sejarawan dan juga kriminolog yang udah nggak terhitung jumlahnya, dari baik mulai yang amatir hingga yang profesional, mereka semua berspekulasi mengenai pelaku di balik nama Jack the Ripper ini. Namun, sepertinya Jack the Ripper ini sudah membawa rahasianya sampai ke liang lahat, guys. Tewasnya Mary Ann Nichols ini mengawali pembunuhan berantai yang dilakukan Jack the Ripper. Wilayah East End di London, Inggris pada tahun 1888 memiliki hampir sekitar 1 juta orang miskin. Kondisi inilah yang mendorong banyak wanita untuk melakukan atau menjajakan dirinya menjadi pelacur untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu. Misalnya pada data 1888, lebih dari 1000 PSK beroperasi di Whitechapel. Kawasannya masih termasuk di East End London. Namun guys, kemiskinan menjadi akar permasalahan kriminalitas. Dan juga pelacur ini menjadi salah satu korbannya. Dan salah satu korbannya adalah wanita yang bernama Mary Ann Nichols ini. Nichols ditemukan tewas ini di Whitechapel pada tanggal 31 Agustus 1888. Kemudian dia diketahui menjadi korban pertama pembunuhan berantai yang dikenal dunia, yaitu Jack the Ripper. Korban-korban selanjutnya yang diklaim Jack the Ripper dari kalangan pekerja seks komersial, seperti Annie Chapman yang ditemukan meninggal pada tanggal 8 September 1888. Pada akhir bulan itu juga, PSK yang bernama Stride dan juga Kate Eddowes juga tewas di malam yang sama.
Pembunuhan berantai di musim panas ini meninggalkan pola yang sama, guys. Scotland Yard, yakni kepolisian yang berada di London, memetakan pola pembunuhan yang dilakukan Jack the Ripper ini. Menjelaskan bahwa para korban yang kerap dijadikan mangsa oleh Jack the Ripper ini adalah pekerja seks komersial, yang mana para PSK ini diminta untuk melayani di tempat yang terpencil. Kemudian pembunuh misterius itu menggorok leher korban hingga tewas, guys. Dan perempuan-perempuan itu meninggal dengan cara cepat karena kehabisan darah. Setelah meninggal, korban-korban tersebut pun dimutilasi oleh sang pembunuh ini, guys. Nah, kala itu metode forensik dan juga sidik jari ini masih belum diketemukan, sehingga membuat pihak kepolisian ini agak sedikit susah gitu loh dalam mengidentifikasi pelakunya. Puluhan surat ditulis oleh orang yang mengaku bahwa dirinya ini Jack the Ripper. Namun ternyata surat-surat tersebut pun diklaim adalah surat-surat palsu. Akan tetapi, dua di antaranya mengungkapkan informasi yang hanya diketahui oleh Jack the Ripper ini dan juga kepolisian. Yang mana di surat itu dia menulis atau orang tersebut menulis nama Jack the Ripper. Yang mana nama ini hanya diketahui oleh pihak kepolisian dan juga Jack the Ripper ini. Karena memang masih belum mendunia atau orang-orang pihak luar ini masih belum mengetahui nama Jack the Ripper ini, guys. Dan setelah keterangan selama sebulan lebih ini, akhirnya Jack the Ripper ini kembali mengambil korban kelimanya, yakni pada tanggal 7 November di tahun 1888. Korbannya ini adalah seorang perempuan yang berasal dari Irlandia yang bernama Mary Jane Kelly. Namun berbeda dari sebelum-sebelumnya, korban kali ini diketemukan dengan mayat yang benar-benar amat sangat sadis, guys. Lebih sadis di antara yang lainnya. Dalam setiap aksinya, leher korban ini dipotong dan juga tubuhnya ini dimutilasi. Hasil mutilasi-mutilasi tersebut menunjukkan bahwa sang pelaku ini sangat memahami anatomi bagian manusia, guys. Berbeda dari sebelum-sebelumnya atau korban-korban sebelumnya, kali ini Mary Jane Kelly ini dibunuh ketika dia tengah mencari jalan gitu loh. Beberapa organ vital di setiap tubuh para korban ini menghilang. Bahkan, salah satu dari korban tersebut diketemukan hanya memiliki satu ginjal aja. Yang diduga organ-organ tersebut sudah dijual oleh pelaku, guys. Ketika itu, polisi sangat sulit mengidentifikasi dan melakukan investigasi di TKP karena di sana tidak terdapat barang-barang bukti dan juga senjata gitu loh untuk membunuh para korban-korban ini. Dan juga pembunuhan ini dilakukan pada sekitar malam hari, yang dimana orang-orang yang ada di sana itu sangat jarang keluar di malam hari gitu loh. Nah, pembunuhan yang dilakukan pada malam hari inilah juga menjadi alasan kenapa pelaku membunuh para pelacur. Asal nama Jack the Ripper ini bermula dari serangkaian catatan ejekan yang ditunjukkan kepada kepolisian. Yang dimana ejekan-ejekan tersebut ini berasal dari seseorang yang mengatasnamakan dirinya Jack the Ripper. Dan juga Jack the Ripper ini juga mengaku bahwa dialah yang menjadi dalang atas kematian 5 orang wanita tersebut. Dan sejak itulah nama Jack the Ripper ini jadi mendunia gitu loh, sebagai nama samaran pembunuh berantai pada tahun 1888. Salah satu orang yang diduga menjadi pelaku tersebut adalah Montague Druitt, yaitu seorang pengacara dan guru yang tertarik dalam hal operasi. Si Druitt ini menghilang setelah pembunuhan terakhir. Namun diketemukan bahwa dia ini tewas, guys. Selain itu, ada orang yang mengatakan bahwa seseorang yang bernama Francis Tumblety, yakni seorang pemuda yang berasal dari Amerika yang menjadi pelaku tersebut, guys. Ia datang ke London 2 bulan sebelum pembunuhan pertama ini terjadi. Kemudian masih ada beberapa pelaku yang lain yang dituduh sebagai pelaku. Jadi nggak cuma dia aja, jadi kayak ada beberapa orang gitu loh yang dicurigai bahwa dia ini adalah Jack the Ripper. Investigasi pun terus dilakukan oleh polisi dengan mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa orang yang diduga pelaku pembunuhan atas 5 wanita tersebut. Ada lebih dari 2.000 orang diwawancarai, 300 orang diinvestigasi, dan 80 diantaranya ditetapkan untuk ditahan.
Polisi dari berbagai wilayah di London pun ikut dikerahkan untuk membantu mengusut kasus ini, guys. Dan akhirnya kasus mutilasi ini adalah kasus paling sadis atau pembunuhan berantai paling sadis di dalam sejarah dunia. Dan sebenarnya hingga kini pelaku tersebut tidak dapat diketemukan atau masih belum diketemukan, guys. Walaupun banyak orang yang ditetapkan menjadi tersangka. Dan itulah tadi cerita singkat mengenai Jack the Ripper. Bagaimana menurut kalian, guys? Oke guys, segitu dulu video dan konten aku kali ini. Aku harap kalian menikmati konten aku kali ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe, please banget jangan lupa subscribe. Dan bagi kalian yang memiliki kritik ataupun saran, jangan lupa tinggalkan kritik dan saran kalian di kolom komentar agar aku tahu dan agar aku bisa baca-baca di sana. Dan segitu dulu video dari aku. Aku harap kalian menyukai konten aku kali ini dan see you di next video selanjutnya, guys. Bye bye.